Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat berjumpa dengan saya Jajang, peserta pelatihan Plantation Leadership Development Program 3, bagian teknik dan pengolahan angkatan 20. Saat ini saya bekerja di PT PN 1 Regional 2 Kebun Ranca Bali sebagai asisten pengolahan pabrik teh ortodoks Perata. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pre-learning modul kepemimpinan. Materi kepemimpinan dibagi ke dalam 3 tema, yaitu kepemimpinan, coaching and nurturing people, dan yang ketiga adalah managing innovation. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin yang efektif mampu membimbing, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, memotivasi tim, dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, mendorong kolaborasi, memperkuat orang lain, dan menciptakan suasana kepercayaan. Pemimpin yang baik juga mampu mengelola konflik, memfasilitasi kerjasama tim, dan memastikan bahwa setiap anggota tim dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Perbedaan utama antara pemimpin dan manajer. Pemimpin dipilih atau dipercaya, sedangkan manajer ditunjuk berdasarkan jabatan. Pemimpin bergantung pada kerjasama, sedangkan manajer menggantungkan pada kewenangan. Pemimpin mengajak berfokus pada manusia, sedangkan manajer memerintah berfokus pada prosedur. Pemimpin menumbuhkan kepercayaan, sedangkan manajer mengandalkan pengawasan. Pemimpin melakukan hal yang baik dan manajer melakukan hal yang benar. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prinsip-prinsip tentang bagaimana orang harus diperlakukan dan bagaimana mencapai tujuan, menciptakan standar keunggulan, dan memberikan teladan bagi orang lain atau duet. Yang kedua adalah inspire the side passion, yaitu menciptakan peluang untuk kesuksesan dan memberikan arah ketika orang merasa bingung atau ragu. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, membangun tim yang bersemangat, dan melibatkan orang lain secara aktif. Yang keempat adalah mengakui kontribusi individu, merayakan pencapaian, dan membuat orang merasa dihargai dan diinspirasi. Yang kelima adalah mampu bertindak inovatif, mengurai birokrasi ketika menghambat tindakan, berani bereksperimen, dan mengambil risiko. Apabila terjadi kesalahan, kegagalan, dan merasa kecewa, dia memaknai sebagai kesempatan untuk belajar atau challenge the process. Followership. Followership adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan mengikuti arahan atau kepemimpinan, serta kesediaan untuk bekerja sama dan berkomitmen terhadap kontribusi tim. Hal ini mencakup kemampuan untuk memahami arahan, menerjemahkan keadaan ke dalam tindakan yang konkret, berempati, mengambil inisiatif dalam tim, dan membangun keselarasan serta sinergi dengan anggota tim lainnya. Kualitas followership seseorang tercermin dari tingkat komitmen mereka untuk memberikan kontribusi kepada tim. Beberapa poin penting terkait hubungan followership dengan pemimpin. Yang pertama, kualitas followership yang baik dapat membuat kinerja pemimpin dan tim secara keseluruhan. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang efektif membutuhkan followership yang baik dari anggota timnya. Pemimpin hanya dapat berhasil jika memiliki anggota tim yang mendukung, bekerja sama, dan berkomitmen terhadap visi dan tujuan yang ditetapkan. Kualitas kepemimpinan dan followership sama-sama penting dalam menentukan kesuksesan tim. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari para pengikutnya. Hubungan yang baik antara pemimpin dan pengikut dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, di mana komunikasi terbuka, saling pengertian, dan bekerja sama tim dapat berkembang dengan baik. Mentoring versus coaching. Perbedaan antara mentoring dan coaching adalah bahwa mentoring melibatkan individu belajar dari orang lain, sementara
coaching melibatkan individu belajar dari diri sendiri dengan mentor hanya sebagai fasilitator. Yang perlu dilakukan dalam pengelolaan inovasi. Inovasi dalam organisasi merupakan tanggung jawab dari setiap individu dan setiap pimpinan pada setiap level organisasi. Setiap orang perlu menyadari perannya dalam organisasi pada penciptaan inovasi. Dengan demikian, organisasi dapat mewujudkan inovasi yang hebat. Yang kedua adalah tahu cara menciptakan solusi yang kreatif. Tahu cara mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah melindungi, membina, menjembatani kelompok untuk membangun inovasi. Memberikan arahan yang jelas tentang cakupan inovasi, menjaga dan menumbuhkan budaya dan perilaku inovatif. Akhlak Aprimasian Perkebunan Nusantara. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Demikian yang dapat saya sampaikan dari penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian dan yang sudah menonton. Semoga kita bisa bertemu dalam episode selanjutnya. PTPN juara! Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.